Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Abnatan di channelnya Abnatan Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol santai dengan seseorang dengan kesepuhan kita, berbagi cerita pengalaman pribadi beliau. Siapakah dia? Dia adalah sosok sepuh kita bersama Kang Ateng. Gimana Kang Ateng? Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Ateng, gimana kabar keluarga dan teman-teman semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Malam ini kita ngobrol-ngobrol santai Kang Ateng. Nah, di podcast Abnatan ini menceritakan atau mengkuak ataupun menimbulkan aspirasi, inspirasi apapun itu. Di kesempatan kali ini kita ngobrol santai tentang pengalaman ataupun cerita yang pernah dialami di kehidupan sehari-hari ini. Nah, mungkin Kang Ateng sendiri punya pengalaman ataupun cerita masalah pribadi yang luar biasa, yang lucu ataupun yang mistis, Kang Ateng. Kira-kira adakah yang diceritakan di malam ini, Kang Ateng? Setiap individu, setiap orang pasti punya pengalaman tersendiri. Nah dia hanya kalau rek di kamera kayak heula tuh di make up heula beurni beda naon lah. Ya, kan nggak ada supaya resep, Kang Ateng. Ya. Tadi menyoal mistis pengalaman. Karena keseharian saya kerja di Cibulan. Tapi adalah ukur tuang kokoreh, tuang bersih. Luar biasa. Nah dalam hal ini di mana tempat Cibulan identik dengan mistis. Oke. Di mana tempat di semua ini ada hal-hal yang demikian, hal-hal yang goib. Kalau pengalaman yang baru saya terima, yang baru-baru ini ya, yang udah diingat, ya dalam kurun waktu 2 bulan ke belakang di tempat saya bekerja pernah ada kejadian, ada penampakan. Penampakan ini yang semula yang kita karena ketidaktahuan tempat itu semua belukar, kita sisir, kita bersihkan, dan kita tidak tahu itu tempat siapa. Dan ternyata di suatu pagi, bukan malam, ini siang hari, bahkan sekitar jam 9-an ada penampakan turun dari atas ke bawah. Ukurannya lumayan besar. Kalau ukuran kerbau terlalu besar, mungkin hanya kerbau lah, kata orang Sunda eneng gitu ya. Anak kerbau mungkin eneng ya. Dan yang melihat bukan saya pribadi, ada teman juga yang melihat, menyaksikan. Ukurannya ya lumayan besar, putih. Oke, berarti tadi kan dibicarakan bahwa yang melihat itu bukannya Kang Ateng, yang ada teman Kang Ateng sendiri. Berarti bisa dilihat dengan kasat mata ya, bukan dilihat bukan mata dengan mata batin gitu ya. Kebetulan itu dengan tiba-tiba spontanitas nampak, tanpa kita sengaja, kita kepo ingin tahu dan sebagainya, nggak sama sekali. Tiba-tiba kita lagi ngopi, turun ada. Bentuknya seperti apa tuh Kang? Kalau boleh jujur, harimau. Oke. Nah, menurut sepengetahuan Kang Ateng nih, entah itu benar ataupun tidak, menurut pengetahuan Kang Ateng, sosok tersebut itu apakah sosok penunggu di sana atau gimana? Karena kan di suatu tempat itu yang tadi dibicarakan kental dengan mistis, ada sosok penunggu atau apa. Menurut Kang Ateng sendiri, apakah hanya lewat, apakah dia benar-benar yang menunggu di sana? Ini kembali ke insting ya. Kalau insting karena Cibulan identik dengan hal-hal demikian, ini sepertinya perlu dikaji ulang, perlu didatangkan ahlinya. Menurut saya itu penunggu. Tapi walau kata yang lain ya, atau kebetulan lewat dan sebagainya, saya kurang tahu. Tapi istimewa kita kan sepertinya penunggu. Ya kita juga nggak perlu ngebahas terlalu jauh ya, karena kita juga kan bukan pakarnya di bidang hal tersebut. Oke, itu kita abaikan aja dulu. Berarti kan ini hanya cerita tentang pengalaman yang sehari-hari Kang Ateng alami di tempat kerja. Berarti kan pernah melihat sesuatu sosok yang berupa harimau di tempat kerjanya. Entah percaya ataupun tidak, mungkin kembali ke rekan-rekan semua, ke sedulur-sedulur semua, apa pendapat kalian tentang cerita ini. Oke, terima kasih Kang Ateng atas bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi, karena yang saya tahu bahwa di Cibulan itu kan kental dengan area mistisnya. Betul, ya. Nah, bukan hanya dikenal itu bukan hanya Sumur Tujuh yang saya tahu. Ada beberapa situs, ada situs Sumur Tujuh, situs Pancuran Mas, Syekh Mansur, ada juga Setu Batu Gajah dan yang lainnya. Mungkin kita akan bahas di next berikutnya. Nah, untuk para dulur-dulur semua, enaknya apa nih yang kita bahas untuk video berikutnya? Apakah tentang Situ Batu Gajah, situs Sumur Tujuh, ataukah
situs Pancuran Mas. Menurut kalian dulur-dulur semua, video mana dulu yang akan kita tayangkan ataupun yang kita akan ngobrol santai kembali dengan Kang Ateng di video berikutnya. Terima kasih dulur-dulur semuanya, terima kasih Kang Ateng atas kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi, diberi umur yang panjang, dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan sadulur-sadulur semuanya digampangkan semua urusan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.